Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah semuanya, bagaimana kabar malam hari ini? Jadi sebelum Ana membuka acara pada malam hari ini, diharapkan untuk semua peserta mengaktifkan dulu videonya, supaya saya bisa melihat kira-kira siapa nih yang lagi hadir pada malam hari ini. Kak Ekawati, dari mana Kak? Assalamualaikum Kak Eka. Kak Asri, boleh diaktifkan videonya, gambarnya. Insyaallah. Dari mana Kak? Baru baru perdana ya Kak? Hadir di kegiatannya Kompas. Suaranya Ana kedengaran atau halo? Kira-kira suaranya Ana kedengaran atau tidak ya? Iya, Kak. Iya, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 20.47, hampir jam 9, maka Kak. Ana membuka kajian malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersua kembali pada malam hari ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok qudwah atau suri tauladan bagi kita semua, sebagai sosok idol yang patut kita contohi, yang patut kita tiru dari setiap perbuatannya beliau. Oke, jadi malam hari ini Ana akan membaca susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan isi buletin dakwah Kafa, yang ketiga penyampaian isi buletin dakwah Kafah oleh Kak Zafira, yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum saya persilahkan kepada pembaca buletin dakwah Kafa, terutama saya sampaikan bahwa tema kajian kita pada malam hari ini adalah dakwah Islam bukan penistaan agama. Jadi kalau dakwah itu kan bermakna seruan kepada seluruh manusia untuk dia mengenal Islam. Jadi dakwah itu adalah bagian dari wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi dakwah ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah yang sudah balik, itu punya kewajiban untuk senantiasa menyampaikan dakwah. Dakwah itu bisa diartikan juga sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi siapapun yang dia merasa diri sebagai seorang muslim dan muslimah yang sudah punya tanggung jawab, amanah, sudah kategori balik, berarti dia punya kewajiban untuk menyampaikan Islam,
Walaupun yang bisa dia sampaikan cuman Bismillahirrahmanirrahim, ataupun bisa juga Alif Lam Mim, itu juga harus dia sampaikan. Karena Rasul sampaikan bahwa sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, orang-orang yang menyampaikan dakwah ini, kata Rasul, itu dia sebagai, ya bisa dibilang penyelamat. Ketika di sebuah kapal, perumpamaan orang yang menolong itu seperti dalam dalam sebuah kapal di mana ada orang yang mau mengambil air, posisi air itu di bawah di bawah kapal, ada posisi orang yang di atas kapal. Nah, posisi air itu di atas kapal. Terus orang yang di bawah itu dia mau mengambil air di atas, tetapi dia berpikir bahwa kalau naik ke atas itu akan membebani orang-orang yang di atas gitu. Nah, bagaimana supaya tidak membebani, kita lubangi saja kapal yang bagian bawahnya. Coba kalau kita membiarkan orang di bagian atas itu membiarkan orang yang di bagian bawah untuk melubangi kapal, otomatis apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kepada penghuni seluruh kapal itu? Tentu kapal itu akan tenggelam bersama orang di atas maupun di bawah. Ya, itu perumpamaan daripada ketika kita sebagai umat muslim, muslim maupun muslimah, itu mengabaikan tanggung jawabnya. Nah, di sini menarik dari tema ini kita lihat bahwa ketika kaum muslim banyak berupaya untuk sama-sama mendakwakan Islam, ada berbagai problem-problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menimpa ulama-ulama kita, di mana ulama-ulama kita itu banyak yang dipersekusi karena menyampaikan dakwah Islam ini sebagai kewajiban dia. Ya, yang terbaru kali-kali ini adalah yang menimpa Ustadz Yahya Waloni. Ya, jadi beliau itu dipanggil oleh Bareskrim itu karena satu tuduhan di mana dilaporkan beliau itu ketika berdakwah itu melakukan ujaran kebencian kepada kaum Nasrani, orang Kristen. Nah, padahal kita tahu bahwa di dalam Islam itu kan menyampaikan dakwah kepada beliau ditangkap karena alasan menyampaikan bahwa Injil itu palsu, gitu kan. Injil itu yang dipakai umat Kristen saat ini adalah palsu. Jadi bukan Injil asli. Nah, kalau kita lihat dari latar belakangnya Ustadz Yahya Waloni, sebelum beliau itu masuk Islam, itu beliau adalah seorang pastor, iya kalau tidak salah itu, dan beliau juga ahli kristologi, gitu. Jadi beliau punya data yang valid untuk mampu membuktikan bahwa Injil yang mereka pakai saat ini adalah benar-benar bukan asli yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, tetapi ini menuai beliau sempat dipanggil oleh Bareskrim gitu. Nah, sebelum jadi karena mengingat waktu juga saya persilahkan kepada Kak Ira untuk membacakan isi dari buletin dakwah kafah. Kepada Kak Ira dipersilahkan. Oke, terima kasih. Langsung saja saya akan membacakan buletin kafanya. Maaf Kak, ini biar yang lain lihat. Oh iya, jadi diharapkan kepada seluruh peserta pada malam hari ini, mohon diaktifkan videonya. Jadi supaya kajian kita malam ini kan enak, gitu. Supaya bisa saling tatap menatap walaupun dalam kondisi online. Ya. Kak, kafanya bisa di-share di Zoom sini saja. Oh, dibaca saja. Nanti untuk premateri mungkin bisa di-share. Dakwah Islam bukan penistaan agama.
Baru kali ini kasus penistaan agama dikaitkan dengan konten dakwah Islam yang membahas ajaran agama lain. Bahkan sekarang dai yang mengupas pandangan Islam terhadap agama lain dianggap telah melakukan penistaan agama dan bisa dijerat hukum pasal penghinaan agama. Benarkah mendakwahkan Islam seputar pendidikan agama merupakan penistaan? Bukankah di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang membahas bantahan terhadap keyakinan umat lain? Bukankah setiap muslim wajib meyakini bahwa hanya Islam yang benar dan agama lain batil? Islam agama dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam sebagai agama dakwah. Ajaran Islam wajib disampaikan kepada segenap manusia. Tentu untuk mengubah keyakinan mereka agar mereka memeluk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal hum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Terjemahan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Seorang muslim yang mendakwai orang lain hingga orang itu meyakini Islam dan meninggalkan keyakinan akan mendapatkan pahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La an yahdillahu ala yadika rajulan walahidan khairul laka mimma tala'at alaihi samsu au gharabat. Yang artinya sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui dirimu adalah lebih baik daripada apa yang diterangi oleh matahari atau ketika tenggelam. Hadis riwayat At-Tabani. Kewajiban berdakwah ini telah mendorong umat muslim menyebarkan risalah ini ke seluruh penjuru dunia. Mereka berhasil mengubah para pemeluk akidah selain Islam, baik dari kalangan peganis atau penyembah berhala, Majusi, kaum Zidik dan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, berbondong-bondong memeluk Islam. Sikap muslim terhadap pemeluk akidah dan agama lain adalah menyeru mereka untuk masuk Islam, membongkar kebatilan, keyakinan dan ajaran mereka, sekaligus menyampaikan kebenaran dan kemuliaan ajaran Islam, bukan justru mengembangkan paham pluralisme seperti yang belakangan ini sering terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, kita menuju pada suatu kalimat atau pegangan yang sama antara kamu dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Terjemahan Quran Surah Ali Imran ayat 64. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menyeru kaum ahlul kitab menuju tauhidullah dalam ibadah dan tidak menyembah selain Allah, lalu memberikan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa umat di luar Islam berada dalam kekufuran, hingga mereka melepaskan akidah dan agama mereka lalu memeluk Islam. Sabda beliau, Wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahada min hazihil ummati Yahudi aw Nasrani summa yamutu wa la yu'minu billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Yang artinya, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, mendengar aku kemudian dia mati dan tidak mengimani apa yang dengan itu aku diutus, melainkan termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Ahmad. Mendakwai non-muslim. Al-Quran berisi ayat-ayat yang berisi kepada kaum muslim untuk meneguhkan keyakinan mereka pada Islam. Al-Quran pun mengandung seruan kepada pemeluk agama lain agar masuk Islam sekalipun membantah keyakinan mereka. Ayat-ayat tersebut menyeru akal manusia dengan membuktikan kebatilan agama mereka. Dakwah kepada mereka dilakukan tanpa mencela atau menistakan agama mereka.
namun dilakukan dengan ilmiah, argumentatif, dan menggugah akal. Ketika berhadapan dengan para penyembah berhala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengingatkan mereka akan lemahnya berhala dibandingkan dengan kekuasaannya. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban waliwija tamau lahu wa in yaslubahumud dzubabun syai'an la yastanqidhuhu min du'ad fattalibu wal matlub, yang artinya sungguh segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Terjemahan Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Ayat ini bukan menistakan keyakinan kaum peganis, tetapi justru mengajak mereka untuk berpikir jernih. Apakah pantas sesuatu yang lemah tidak bisa menciptakan lalat? Bahkan tidak bisa menjaga sesuatu dari lalat, dijadikan Tuhan oleh manusia. Padahal Allah yang Maha Pencipta yang telah menciptakan berbagai makhluk dari yang paling kecil hingga yang paling besar, juga menciptakan alam semesta. Saat berhadapan dengan kaum yang meyakini bahwa Tuhan memiliki anak, ayat-ayat Al-Quran mengajak mereka merenungkan keyakinan mereka, agar mereka memahami sendiri kebatilan akidah mereka. Lihat Quran Surah Al-Mu'min ayat 91. Allah Subhanahu wa taala pun membantah klaim kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam wa qala al masih ya bani Israil la'budullaha rabbai wa rabbakum. Yang artinya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Terjemahan Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Selain itu, fakta bahwa telah terjadi pemalsuan oleh orang-orang Bani Israel terhadap kitab-kitab suci mereka. Taurat dan Injil juga telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi tsamanan qalila. Yang artinya, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Apa yang disampaikan Al-Quran tentang pemalsuan ayat-ayat yang tercantum dalam kitab-kitab kaum Yahudi dan Nasrani adalah fakta, bukan penistaan. Belakangan, pada tahun 1994 di San Francisco, Amerika Serikat, terbit buku berjudul The Five Gospel. What did Jesus really say? Buku ini adalah hasil seminar 76 orang pakar dari berbagai disiplin ilmu yang meneliti keautentikan Injil. Mereka mendapati bahwa 82% Injil sesungguhnya bukan berasal dari Yesus. Temuan ini menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa telah terjadi perubahan ayat dalam kitab-kitab suci terdahulu. Stop kriminalisasi dakwah. Karena itu, mendakwahi kaum kufar merupakan salah satu perintah Allah yang agung. Kaum muslim telah diwajibkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Tentu harus dibedakan menyampaikan kebenaran Islam kepada umat di luar Islam dengan menistakan agama atau keyakinan mereka. Menista agama umat lain adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bighairi ilm. Yang artinya, janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Terjemahan Quran Surah Al-An'am ayat 108. Namun, bukan merupakan penistaan agama ketika seorang muslim menerangkan kebatilan dan kerusakan akidah umat lain. Hal itu bahkan merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan.
kaum muslim pun harus memiliki keyakinan tersebut sebagaimana yang telah diajarkan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru menyatakan semua agama benar lalu menyerukan pluralisme dan sinkretisme. Sikap seperti ini telah diperingatkan oleh para ulama. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti Nasrani atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan doktrin atau ajaran mereka, maka dia telah kafir meskipun bersamaan dengan itu dia menampakkan dirinya Islam dan meyakininya. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama tidak dilakukan dengan menganggap semua agama benar, kemudian menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran yang telah membahas kebatilan ajaran dan agama di luar Islam. Kerukunan umat beragama itu terwujud dengan adanya jaminan perlindungan terhadap harta, keamanan, kehormatan, dan kehidupan. Untuk itulah negara harus menerapkan syariah Islam secara kafah, bukan dengan menutup-nutupi kebenaran ayat-ayat suci. Lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Sungguh ironi jika dakwah dianggap sebagai penistaan agama dan tindakan kriminal. Padahal ini merupakan kewajiban agama yang perlakuannya dijanjikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap dakwah Islam yang mengungkap kebatilan agama lain sebagai penistaan agama dan tindakan kriminal sama dengan mengkriminalisasi ayat-ayat Al-Quran. Nauzubillahi min zalik. Hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiru 'ala daini kullahi walau karihal musyrikun." Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar atau Islam, agar dia memenangkan agama itu atas semua agama yang ada meski kaum musyrik membencinya. Terjemahan Quran Surah At-Tabat ayat 22. Demikianlah Buletin Kafah edisi nomor 208. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Ya, jazakillah khairan katsiran kepada Kak Ira yang sudah bersedia membaca Buletin Dakwah Kafah. Ya, tanpa memperbuang waktu lagi, saya mempersilahkan kepada primateri yang akan mengupas tuntas mengenai Buletin Dakwah Kafah ini. Kepada primateri saya persilahkan.